warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reski Amelia, stambuk A351-19076. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen peserta didik. Di mana manajemen peserta didik ini adalah sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Maka dapatlah kita pahami bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Ya, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan yang sampai akhirnya berhenti. Tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi, kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, atau pengendalian. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikan yang dapat bergerak, kualitas pendidikan di lembaga pendidikan menjadi nilai tertinggi agar lembaga pendidikan tersebut dinilai lengkap dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang belajar dan mengajar peserta didik, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan adanya sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar peserta didik di sekolah, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman, efektif, serta efisien. Maka dari itu perlunya manajemen atau mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan dengan baik dan benar. Adapun tujuan dari mengelola sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai agar tujuan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan, dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu proses kurikulum yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu melalui proses perencanaan kurikulum, kemudian pengorganisasian kurikulum, kemudian kontrol dari seorang manajer terhadap kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan. Kemudian fungsi dan manfaat manajemen kurikulum terhadap pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian, meningkatkan relevansi dan peningkatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian meningkatkan kinerja guru dan aktivitas siswa dalam menjawab